Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang yakni dosa-dosa besar. Pada pertemuan kemarin kita telah sebutkan bahwasanya dosa besar yang pertama dan merupakan akbarul kabair, termasuk dosa besar yang paling besar adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Dan kemarin telah kita sebutkan di antara bentuk-bentuk kesyirikan, syirik akbar. Mengetahui bentuk-bentuk semacam ini penting. Setelah kita mengetahui bahwasanya dosa besar yang paling besar itu adalah kesyirikan, maka hendaknya kita mengetahui hal-hal yang termasuk di dalamnya atau yang mengarah ke dalamnya, supaya kita bisa menjaganya, bisa menjauhinya. Di antara bentuk kesyirikan yang syirik akbar yaitu adzabhu li ghairillah, kayaknya kemarin sampai di sini ya. Jadi menyembelih binatang, menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Menunjukkan menyembelih binatang jadi ditujukan untuk selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah sembelihanku, wa mahyaya, hidupku dan matiku, lillah, itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tiada sekutu baginya, dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Demikian juga Rasulullah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah. Maka praktek semacam itu hendaknya ditinggalkan. Terkadang ada sebagian orang mungkin yang berkurban, menyembelih binatang, entah itu ayam misalkan, atau mungkin kambing, ditujukan kepada jin. Misalkan di mana mereka misalkan membeli kendaraan atau menempati rumah yang baru dan semisalnya, kemudian ia sembelih binatang di situ, atau mungkin bahkan diberi sesajian di situ, dia tanam mungkin kepalanya di situ agar supaya tidak diganggu oleh jin yang ada di situ, misalkan. Maka ia dengan itu ingin mendapatkan jadi mendekatkan diri kepada jin itu, dan supaya tidak diganggu dengan gangguan-gangguan yang semisalnya. Maka ini tidak boleh semacam ini. Oh, situ ada jinnya, dia harus minta sembelihan ayam mulus misalkan, mulus putih atau mulus hitam, dan ditanam di situ misalkan. Maka ini ketahuilah bahwa justru itu itu termasuk kesyirikan dan bahkan mengundang bala. Karena yang bisa mendatangkan ketentraman, keselamatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka gantinya
Ini kan tidak boleh semacam itu. Gantinya apa? Ya gantinya kalau misalkan kita menempati sebuah rumah baru misalkan ya. Di situ dikenal angker ada jinnya misalkan. Maka sunahnya apa? Ya berdoa masuk ke situ. Kemudian menggunakan rumah itu sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Termasuk diantaranya baca Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Nah, ini. Jadi solusinya gantinya adalah semacam itu. Gunakan untuk beribadah. Gunakan untuk jadi termasuk tadi digunakan baca Al-Quran, sholat, termasuk sholat sunnah. Maka gunakan tuh rumah. Ini kalau rumah ya, semacam itu. Semacam itu. Jadi la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan. Maksudnya tidak digunakan untuk ibadah. Tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk qiraatul Quran dan semisalnya. Maka sekali lagi semacam itu enggak usah dilakukan, tidak boleh. Walaupun itu nilainya bisa kita beli misalkan. Kemudian juga termasuk yakni apa? Bentuk kesyirikan, yakni syirik al-mahabbah, syirik dalam cinta. Yaitu apabila seseorang ini mencintai selain Allah, seseorang mencintai dari makhluk ini sebagaimana ia mencintai Allah. Bahkan lebih besar cintanya kepada makhluk itu daripada kepada Allah. Maka ini tidak boleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, wa minan nasi may yatakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu, sembahan-sembahan selain Allah itu sebagaimana ia mencintai Allah. Sama saja tidak boleh, apalagi lebih besar. Apalagi orang enggak cinta Allah tambah cinta selain Allah, lebih-lebih lagi. Walladzina amanu asaddu hubban lillah, sedangkan orang beriman ini sangat besar cintanya ini apa? Kepada Allah. Termasuk misalkan orang mencintai seseorang, sangat besar kandung cintanya kepada orang misalkan, sangat besar cintanya. Akhirnya apapun yang diinginkan oleh yang dicintainya itu dituruti aja, walaupun itu mengandung maksiat, mengandung kemurkaan Allah dan Rasulnya, dimurkai Allah dan Rasulnya, dia nggak peduli. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Termasuk berkaitan dengan masalah kesyirikan ini juga. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya tidak boleh juga seorang manusia mengagungkan makhluk sebagaimana ia mengagungkan Sang Khalik. Terkadang ada sebagian orang yang mungkin membantu atau mengabdi pada seseorang, lalu kita jumpai ia lebih mengagungkan majikannya atau mungkin pemimpinnya,
daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kita berlindung pada Allah dari hal itu. Ya, ini kan tidak tampak. Jadi pengagungannya, ketaatannya kepada makhluk jauh lebih besar daripada kepada Allah. Ya ini contohnya, bentuknya misalkan orang itu apabila misalkan atasannya menyuruh, kamu ke sana, kamu pergi ke sana, tidak peduli itu panas, hujan, atau mungkin malam, selalu siap dan langsung berangkat. Terkadang demikian. Apalagi bahkan misalkan diperintahkan sesuatu di saat-saat waktu sholat, misalkan, sampai dia berani meninggalkan sholat biasa aja daripada meninggalkan atau menunda perintah. Ya ini orang yang ditaatinya misalkan atau majikannya dan semisalnya. Maka lebih berani untuk meninggalkan sholat daripada harus menunda perintah tersebut. Padahal mungkin tidak darurat. Nah, semacam itu. Dia tidak peduli. Maka ini juga harus hati-hati semacam ini. Jadi jangan sampai menjadikan mengagungkan makhluk ini lebih besar pengagungannya daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan azan ini adalah panggilan Allah. Allah yang menyuruh itu. Dan itu pun untuk kita. Maka kalau enggak kondisi yang darurat, maka jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau hanya sekedar karena benturan dengan misalkan perintah atau permintaan seseorang yang mungkin itu bisa ditunda sejenak misalkan. Ini terkadang orang tidak peduli. Orang tidak peduli. Dia lebih tadi semacam itu bentuknya, lebih taat, lebih takutnya kepada atasnya lebih besar daripada kepada yang maha di atas. Waduh, nanti takut kalau enggak taat nanti kalau salah diberi SP, surat peringatan. Atau mungkin kalau dipecat bagaimana kalau sekarang dipecat manusia seandainya, tapi jangan sampai dipecat orang. Seandainya orang itu dilepas atau dipecat dari gara-gara taat kepada Allah atau menjaga suatu ibadah kepada Allah misalkan. Kan masih ada Allah yang berikan rezeki. Tapi bagaimana kalau sudah dipecat oleh Allah? Dipecat oleh Allah misalkan tidak dihiraukan, tiba-tiba mati misalkan dalam keadaan tidak melakukan ketaatan atau meninggalkan ketaatan. Siapa yang bisa menjamin kita selamat? Kita tetap akan hidup terus selamat. Tidak ada yang menjamin. Banyak sekarang tiba-tiba habis baru dari sini kok tadi meninggal. Sangat mungkin kalau Allah menghendaki tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Maka ini juga hendaknya diperhatikan karena tidak bisa jadi orang itu tidak ada jimat, tidak ada ini dan itu, tapi pengagungannya pada manusia lebih besar, bahkan tidak menghiraukan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan ini menggabungkan termasuk syirik asghar. Di antara bentuk kesyirikan termasuk ini syirik asghar juga yaitu riya. Perkara yang tersembunyi yaitu riya. Disebutkan digambarkan misalkan seseorang berdiri sholat, lalu ketika dia tahu dan merasa ada orang yang memperhatikan dia atau mungkin ada atasannya atau temannya atau semisalnya, dia langsung seketika itu membaguskan sholatnya, menghusuk-husukkan sholatnya. Biasanya sholatnya cepet, akhirnya husuk bagus itu. Karena dia tahu ada orang yang mungkin diseganinya memperhatikan dia. Ini salah satu contohnya. Artinya dia berbuat itu karena dilihat oleh orang, karena diperhatikan oleh orang. Entah itu sholat, entah itu puasa dan semisalnya. Jadi ini tidak boleh. Termasuk ada sebuah hadis. Perhatikan, ada sebuah hadis bahwasanya di antara orang yang nanti akan pertama azab dengan neraka, orang yang belajar ilmu, membaca Al-Qur'an dengan bagus. Tetapi itu semua dilakukan karena ingin supaya dikatakan sebagai orang yang alim. Ingin dikatakan sebagai orang yang qari, ahli baca.
Dan itu telah dikatakan. Akhirnya ia pun dilempar ke neraka. Ada juga orang yang yakni perang fisabilillah di jalan Allah sampai mati. Kemudian ditampakkan pahala besarnya pahala orang yang mati di medan jihad. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan tentang itu? Aku melakukan itu karena engkau ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu lakukan itu supaya kamu dikenal sebagai orang yang pemberani. Dan itulah dikatakan waqad qila, telah dikatakan oleh orang-orang. Akhirnya ia pun dilempar ke neraka. Maksud juga berikutnya orang yang sedekah. Ternyata dia bersedekahnya karena ingin dikatakan supaya orang yang dermawan, bukan karena Allah. Akhirnya ia pun dilemparkan ke neraka. Intinya ini masalah yang tidak tampak, dan ini kesyirikan termasuk riya ini terkadang muncul pada diri seseorang. Ya kalau muncul maka segera ditepis, segera dihilangkan. Kalau sejak awal sudah riya ya jangan diteruskan. Sejak awal sudah riya niatnya jangan diteruskan. Tapi kalau di tengah-tengah muncul, awalnya ikhlas karena Allah, di tengah-tengah makan ibadah muncul semacam itu, di antara ulama menyebutkan kalau dia berupaya untuk menghilangkan itu dan berupaya untuk tetap karena Allah, tidak peduli dengan itu dihilangkan, berupaya untuk dijauhkan dari hatinya, maka ini mudah-mudahan tidak mengapa. Allah Ta'ala telah berfirman, ana agna syurakai ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkahu. Aku paling tidak butuh, kata Allah, sekutu. Aku paling tidak butuh sekutu. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia menyekutukanku di amalan itu dengan selainku, aku tinggalkan ia dan juga sekutunya. Ini. Nah, berkaitan dengan ini juga ada doa. Bagaimana dalam kitab Tauhid ada doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Allahumma inni, ada yang hafal? Nah, banyaklah yang hafal ya kan. Cuman malu aja untuk menyebutkan. Bagi ada ayat hafal itu sudah sering mendengar. Tapi jangan didengar atau dibaca ya. Allahumma inni a'udzubika, lafadznya di antaranya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu atau wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an. Aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik. Wa ana a'lamu, sedang aku mengetahui. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampunan kepadamu, lima la a'lamu, untuk sesuatu yang tidak aku ketahui. Barangkali aku enggak tahu kemudian terperosok di situ, ampunilah aku. Ini berdoa kepada Allah. Kemudian saya juga menyebutkan wa min dari, dan termasuk di antara itu yaitu minasir, masuk kesirikan, ya ini kita sebutkan karena ini jarang disebutkan di contoh-contoh tentang kesirikan. Wa huwa khafiyun aidon, beliau menyebutkan, dan ini memang tidak tampak juga, tidak terasa, tidak tampak, yaitu antakhudha dunya lubbal insani wa aklahu, yaitu kiranya dunia telah merasuki hati manusia dan akal pikirannya. Maksudnya, jadi akalnya, pikirannya, badannya, tidurnya, bangunnya, semua pokoknya keadaannya ini, pikirannya cuma dunia dan dunia saja. Mungkin ia mengatakan apa yang harus ia lakukan hari ini, apa kerjaan apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana nanti kalau rugi, kalau demikian, pokoknya pikirannya semuanya hanya untuk itu, hanya untuk dunia. Bahkan
Dia bagaimana berupaya untuk bisa mendapatkan dunia pikirannya, entah itu dengan cara halal atau haram, atau dengan menipu atau berdusta, pokoknya bisa mendapatkan dunia yang banyak. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia telah menjadi hamba dan budak dunia, harta atau dunia. Maka ini tidak boleh. Dia menyebutkan di antara dalil akan larangan hal ini atau syirik ini adalah sabda Nabi SAW, Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Apa maksudnya? Celaka hamba dinar. Celaka hamba dirham. Dia menyebutkan, apakah Anda mengira bahwasanya orang ini sujud kepada dinar? Dinar ya, kalau kita rupiah lah ya. Sujud kepada uang. Tidak. Akan tetapi dinar atau rupiah atau uang ini sudah menguasai hatinya. Disebutkan Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khamisah. Yang celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, budak dinar, budak dirham. Celakalah yakni hamba atau budak khamisah. Ini pakaian. Ta'isa abdul khamilah. Ya, khamilah ini adalah Ta'isa, yaitu celaka budak. Khamilah ini maksudnya semacam permadani. Permadani yang dipikirkan bukan itu, hanya itu, untuk itu. Jadi ambisinya hanya untuk semacam itu. Jadi untuk membaguskan pakaiannya, kemudian mungkin kasurnya atau permadani rumahnya. Ini lebih besar pikirannya, hanya untuk itu, hanya untuk dunia, hanya untuk uang dan semisalnya. Itu perhatiannya jauh lebih besar daripada masalah sholatnya atau ibadahnya dan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah. Ini tidak dipikirkan, tidak terpikir di situ. Maka disebutkan in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Apabila dia diberi sesuatu yang tadi, dinar, dirham, uang, pakaian yang bagus dan semisalnya, dia senang. Tapi kalau nggak dikasih, tidak diberi, maka dia marah. Karena ambisinya hanya untuk itu. Jika dia mendapatkan kenikmatan, Allah memberikan kepadanya, ia mengatakan ini adalah, wah ini Rabbul Karim, ini Rabb Allah yang maha kuasa, maha pemurah, maha agung. Namun jika tidak diberi, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia marah-marah. Waliyadzubillah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala kharf. Dan di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah itu ala kharf, di tepian, dikayakan seakan-akan di tepi jurang, di tepian. Fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Yaitu sifatnya apabila dia mendapatkan sesuatu yang baik, pas ibadah mereka sesuatu baik, dia merasa tenang, nyaman. Namun jika mendapatkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak diinginkan, dia balik pada asalnya, tidak lagi taat. Ini kadang-kadang ada pas dapat kesenangan semua lagi ibadah, ketika begitu kok kecewa atau mendapatkan sesuatu yang tidak seperti bagaimana yang dia inginkan, inqalaba ala wajhi, dia berbalik ke belakang. Orang semacam ini rugi dunia dan akhirat. Nah ini hendaknya juga ini diperhatikan. Maka jangan sampai seseorang, kita dunia tidak apa-apa, kita bekerja boleh, tapi jangan sampai hati kita waktu mau tidur, bangun tidur, yang dipikirkan cuma sekedar dunia.
yakinlah dunia telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah telah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya, yakni bighairi hisab, tanpa batas. Dan kita sering mendengar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ayat-ayat ini hendaknya justru tidak menjauhkan kita dari Allah hanya karena alasan bekerja atau untuk dunia. Tapi justru kita jadikan ini adalah sebagai sarana untuk bisa mendatangkan rezeki yang berkah, yakni ketakwaan kepada Allah dijaga. Alhamdulillah di sini sholat maghrib penuh. Alhamdulillah. Setiap sholat 5 waktu banyak yang bisa melakukan itu di masjid-masjid di mana dikumandangkan azan maghrib. Alhamdulillah. Ini kan kenikmatan karunia dari Allah. Kalau kita bisa melakukan itu, bersyukurlah dan jagalah, karena itu ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap diberi istiqomah di atas hal yang semacam itu. Kemudian juga termasuk asir, jadi kesirikan, sedang pembahasan kesirikan, yaitu al-halif, bersumpah dengan nama selain Allah, dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah, maka ini tidak boleh. Qala Rasulullah, man khalafa bi ghairillah faqad asyraf. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, ia telah berbuat syirik. Demikian juga beliau Rasulullah bersabda, ala innallaha yanhaakum an takhlifu bi abaikum, man kana khalifan falyakhlif billah aw liyasmut. Ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nenek moyang kalian atau bapak-bapak kalian. Barang siapa yang memang harus bersumpah, maka dia bersumpah dengan nama Allah, atau dia diam. Maka seorang muslim tidak boleh baginya untuk bersumpah dengan selain Allah. Hatta walaupun laulam yaksud, walaupun dia tidak bermaksud untuk mengagungkan makhluk yang dia gunakan untuk bersumpah itu. Walaupun dia bersumpah dengan Nabi atau seseorang yang soleh, atau juga mungkin dengan Ka'bah, dengan amanah, atau dengan kemuliaan, dengan kehidupan seseorang, atau dengan wali, maka tidak boleh. Maka hendaknya kalau memang harus bersumpah, ya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala, maka bagi Allah boleh bersumpah dengan apa saja. Banyak di Al-Qur'an kita perhatikan, wasyamsi wa duhaha. Ini Allah bersumpah dengan matahari, demi matahari dan waktu dan duhanya. Kemudian juga misalkan wal asri, demikian juga wal fajri, banyak sekali. Was-sama'i wat thariq. Boleh bagi Allah untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala baginya sekali lagi boleh bersumpah dengan apa saja yang dia inginkan, dari makhluknya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya tersebut,
maka itu menjadi dalil yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena agungnya makhluk menunjukkan agungnya Sang Pencipta. Pencipta makhluk tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara perkara yang hendaknya juga dihindari. Ini dikatakan dalam Silik Aswar. Yang dihindari adalah ucapan-ucapan yang mungkin supaya tidak terpeleset ucapan kita. Contohnya misalkan, aku bertawakal kepada Allah dan kepada kamu. Atau juga misalkan, kalaulah bukan karena Allah dan kamu, aku akan begini-begini misalkan. Mungkin ini maunya saking senengnya dengan pertolongan orang itu jasanya. Waduh, kalau nggak ada kamu, aduh sudah kayak apa saya? Kalau nggak ada bapak sudah. Ini misalkan kan saking senengnya mungkin. Tapi ini kalau bisa, apalagi begitu ya, orang mengatakan kalaulah bukan karena Allah dan kamu, aduh sudah nggak tahu saya apa jadinya misalkan. Maka ini hendaknya dihindari ungkapan ini. Di mana tidak bolehnya di kata-kata dan. Kalaulah bukan karena Allah dan kamu gitu. Seakan-akan menyamakan gitu antara Allah dan Anda dan makhluk. Maka kalau ada orang mengatakan begitu kepada Anda, jangan senang. Wah, iya saya. Bukan begitu, tapi arahkan. Maka dianjurkan untuk mengucapkan begini dalam bahasa Arab. Misalkan laulallahu tsumma fulan. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian karena si fulan. Kemudian. Di dalam bahasa Arab, kalau dan ini berarti seakan-akan menyamakan, kalau kemudian ini urutan. Jadi Allah dulu, kemudian Anda, kemudian si anu dan si anu, semacam itu. Ini ungkapan. Jadi ini hendaknya juga dihindari. Sebagaimana beliau bersabda, jangan la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allahu tsumma sya'a fulan. Janganlah kalian mengatakan, kata Rasulullah, janganlah kalian mengatakan karena kehendak Allah dan kehendak si fulan. Akan tetapi ucapkanlah karena kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Kata-kata dan diganti kemudian, intinya itu. Terkadang juga orang namanya terperosok ya. Wah, ini karena mungkin orang bercocok tanam, karena pupuk, karena apa? Kemudian keberhasilan karena ini saya belikan alat di sana, ini menjadi berhasil gini. Nah, di mana Allah kan itu? Kan semua itu karena Allah. Jadi tadi kalau seandainya pertama tentu karena Allah, ini semua karena Allah. Kemudiannya karena boleh apa? Yang memang terasa menjadi seakan-akan menjadi sebab utama. Sebab yang dominan. Padahal yang dominan tentu Allah. Maka karena Allah, kemudian karena fulan. Ini ucapan. Jangan sampai terperosok di dalam hal yang tidak boleh. Termasuk wa kadzalika, demikian pula setiap ungkapan yang di dalamnya ada kesan mencela dahar atau masa. Ini gara-gara angin, gara-gara hujan semuanya rusak begini, gara-gara apalah. Ini tidak boleh. Jadi mencela dahar, ini sabut dahar atau waktu zaman, ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan dahar itu. Sekarang ada angin kencang, kemudian semua rusak misalkan, atau hujan lebat dan semisalnya. Gak boleh. Ini gara-gara hujan kayak begini, kayak rusak semuanya ini. Ini karena angin gini. Siapa yang menciptakan hujan? Allah. Siapa yang menciptakan angin? Allah. Ini. Jadi hindari ucapan-ucapan yang tidak baik. Lebih-lebih berkaitan dengan masalah itu ada masa, waktu, termasuk semacam tadi. Jadi tidak boleh
mengucapkan semacam itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam diskusi menyebutkan yasubbu banu Adam ad-dahr wa ana ad-dahr biyadil lailu wan nahar. Rawah Bukhari. Manusia ini mencela dahr, mencela masa atau waktu. Sedang ana ad-dahr kata Allah. Di tangan pula malam dan siang. Masa, waktu, malam, siang yang memutar malam dan siang, yang mengganti malam ke siang, siang ke malam, Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan sampai mencela masa atau waktu semacam itu. Termasuk juga ini apa? Hendaknya perkara yang hendaknya ditinggalkan karena bisa mengarah kepada kesirikan atau yaitu tiaroh, tatoyur, pesimis, tatoyur itu atau tiaroh. Dikatakan tatoyur atau tiaroh asal dari kata toiroh atau toir atau tuyur, ini burung. Karena orang-orang dahulu apabila salah seorang di antara mereka menginginkan sesuatu, misalkan bepergian atau yang lainnya, maka mereka menerbangkan burung. Kalau burung itu terbang ke kanan berarti baik, enak alamatnya, lanjut. Kalau terbang ke kiri maka tidak, berarti ini jelek, enggak jadi pergi. Dan masa burung tahu orang itu akan akibat baik apa jelek? Nah, selain burung, ya termasuk yang menempati itu apa? Intinya sesuatu yang menjadikan orang itu melangsungkan, melanjutkan rencananya atau membatalkan gara-gara makhluk, maka ini tidak boleh. Entah karena hari, waduh, hari Rebu, ini Rebu Bekasan, ini enggak boleh. Atau angka sanggar, angka berapa angka sanggar? Di pesawat itu ada angka yang enggak ada apa? Angka berapa? Pernah perhatikan? Hah? Angka berapa? Ya berarti habis 12, 14 ya. Kita cari-cari kok enggak ada 13. Ya, termasuk angka, termasuk apa? Sudah. Tidak boleh. Kenapa? Semua itu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat itu hanya Allah. Ya, tidak boleh bertiarah dengan semacam itu. Waduh, ini mau punya hajat, ini hari wafatnya mbah, enggak jadi. Ya ini sudah, semua itu hari baik. Ya, bismillah. Jadi gantinya apa? Bismillah. Seorang muslim bismillah, berdoa pada Allah. Udah. Sekali lagi, kita kan diajari ketika mau melakukan sesuatu, mulai keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, yang tiada daya dan upaya, tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Sudah jalan. Ya sudah. Ini aman insyaallah. Ya. Jadi menjadikan kita aman dan nyaman. Bismillah. Jadi tidak usah pakai tiarah-tiarah. Beliau Rasul bersabda, at-tiaratu syirkun, tiarah itu termasuk apa? Kesyirikan. Jadi semacam ini hendaknya jadi apa, dihindari. Beliau juga bersabda, laisa minna man tatayyara aw tutira lahu aw takahana aw tukuhina lahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan tiarah atau orang yang minta kepada seseorang untuk ya diramal dulu kemudian nanti ini baik apa enggak, melakukan untuk tiarah untuknya. Atau orang yang takahana, melakukan perdukunan atau datang kepada orang untuk yakni apa, melakukan ramal atau dukun untuknya, maka yang tidak boleh. Termasuk di dalam masalah ini yaitu perkara-perkara yang bisa mengurangi ketauhidan, yaitu pesimis, takut dengan sesuatu, misalkan dengan tidak berani mengadakan pernikahan di bulan Safar. Kalau kita kebanyakan nggak berani di bulan apa? Suro, ya kan?
bulan Syawal, bulan Syuro, bulan Muharram. Enggak apa-apa, bismillah. Jangan takut mau nikah. Ini masih bulan Syuro, bulan Muharram enggak jadi. Tanggal 1 Muharram bagus saja. Jadi bismillah ini. Ya intinya berkaitan dengan baik, berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan angka dan semisalnya, maka tidak usah diyakini semacam itu, dan ini bisa masuk dalam syirik asghar. Maka gantinya ada sekali lagi berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita ingin tidak boleh, terus apa gantinya? Kan orang begitu, gantinya apa? Harus jadi gantinya ini hendaknya ditinggalkan. Terus apa yang harus aku lakukan untuk mengganti itu? Berdoa dan bertawakal kepada Allah. Ini gantinya. Jadi jangan ragu-ragu juga. Wah, jangan-jangan nanti kalau saya nggak begini, terus terjadi betulan gimana? Karena ragu-ragu. Jadi ganti dengan ketauhidan. Kan syirik nggak boleh, tauhid yang ada kan begitu. Jadi ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, "Atiyaru tusirkun wa ma minna illa ay wa yaqau fi nafsihi syai'un min at-tashaum walakin Allah yudhibuhu bitawakkul." Rawahu Abu Dawud wal Bukhari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tiarah itu syirik, kesyirikan, dan tidak ada di antara kita kecuali ada terdetik di dalam dirinya sesuatu dari masalah tasaum ini. Terkadang, apalagi kalau kita sudah tahu, kan pasti ada. Wah iya, jangan-jangan kalau nanti betulan gimana ya? Kan begitu, ya kan? Nah, kalau terdetik semacam itu, maka walakin Allah, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Itu ganti dengan tawakal Anda. Bismillah, tidak ada apa-apa. Bismillah, saya tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kita jalankan yang benar sesuai dengan perintahnya, sudah serahkan semua urusan kepada Allah. Ini yang penting. Jadi diganti dengan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang terakhir kayaknya 5 menit lagi Isya. Termasuk hal ini adalah i'tiqadu naf'i awil syifa fil asya'i lam yaj'alhallahu subhanahu wa ta'ala sababan lidzalik, yaitu meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau bisa memberikan kesembuhan terhadap sesuatu yang sejatinya Allah tidak menjadikan itu sebab, lalu dia jadikan itu sebagai sebab. Maka ini tidak boleh, misalkan dengan menggantungkan jimat-jimat. Menggantungkan man ta'ala qad tamimatan faqad asyraq, barang siapa menggantungkan jimat-jimat, ia telah berbuat syirik. Maka tidak boleh. Tapi ini hanya sekedar perantara saja, misalkan keselamatannya dari Allah, ini perantara saja, maka tidak boleh. Kalau diyakini sebagai perantara, pada hakikatnya bukan sebab, maka ini bisa jatuh dalam syirik asghar. Kalau diyakini benda itulah yang mendatangkan keselamatan, memberikan manfaat atau menolak bala, maka itu menjadi syirik akbar. Intinya tidak boleh. Baik itu di mobil atau di rumah atau semisalnya, diberi gantungan di mobil supaya mobilnya nggak akan celaka misalkan, supaya menjadi selamat terus misalnya, gara-gara apa yang digantung ini misalkan. Nah ini nggak usah. Ya berdoa kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah. Maka ini diantara kalau di jalan. Maka ada doa, perhatikan kalau doa itu. Kalau kita doa naik kendaraan, keluar dari rumah doanya dengan tadi. Kemudian naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Jadi Allah yang menundukkan kendaraan itu. Ini bentuk ketauhidan. Jadi bukan kekuasaan dan kehebatan kita, tapi Allah SWT mendulukan dalam ini. Maka ini diganti dengan apa? Doa. Tinggalkan semacam itu. Termasuk di rumah diberi raja-raja, maka tidak usah ditinggalkan. Diganti dengan tadi berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ketauhidan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa menjaga ketauhidan kita, dan kita semakin diberi tambahan ilmu terutama berkaitan dengan masalah itu, dan bisa kita mengamalkannya, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan termasuk orang-orang dan hamba-hambanya yang muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang beramal
karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.